Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi spektroskopi ya. Nah, kemudian selanjutnya perlu diketahui bahwa spektroskopi ini merupakan ilmu yang mempelajari materi dan atributnya atau lainnya. Maksudnya berdasarkan cahaya suara atau partikel yang dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi tersebut. Jadi pada intinya spektroskopi ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara materi dengan cahaya yang sesuai. Jadi spektrum ini berasal dari kata spektrum. Nah, spektrum ini merupakan pancaran sinar yang terbentuk dari cahaya putih itu mula-mulanya. Nah, spektroskopi ini adalah ilmu yang mempelajari antara materi dan cahaya. Jadi cahaya yang dimaksud di sini merupakan cahaya sinar tampak saja. Nah, seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi, para ilmuwan itu menemukan nih hubungan lagi antara materi dengan cahaya. Nah, cahaya itu banyak jenisnya, ada cahaya tampak, kemudian ada cahaya sinar X-ray, dan lain-lain. Makanya ada istilah baru yang disebut dengan spektrofotometri. Nah, spektrofotometri itu berasal dari kata spektro, yaitu pancaran sinar yang dihasilkan oleh cahaya putih. Kemudian foto itu sendiri adalah sinar atau cahaya ya, sedangkan metri itu adalah pengukuran. Jadi nanti jangan heran ya kalau misalkan di buku ataupun di modul ataupun penyebutan silabus itu saya memberikan namanya spektrofotometri karena istilah sekarang yang sudah dipakai itu spektrofotometri. Pada intinya sih spektrofotometri ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi bahan kimia yang mana teknik analisisnya berhubungan dengan penggunaan cahaya untuk mengukurnya. Kemudian pada dasarnya spektroskopi itu dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama spektroskopi atomik dan yang kedua ada ya spektroskopi molekul. Dari namanya juga sudah paham ya di mana letak perbedaannya. Kalau spektroskopi atomik ya berarti berkaitan dengan interaksi antara cahaya dengan atom-atom yang langsung ke atomnya. Sedangkan kalau spektroskopi molekul ya berarti digunakan untuk mengidentifikasi molekul-molekul itu ya karena merupakan kumpulan atom yang lebih dari satu atom atau yang membentuk suatu ikatan pada dasarnya. Nah, dasar dari spektroskopi atomik ini adalah tingkat energi elektron terluar suatu atom atau unsur yang melibatkan energi elektronik, vibrasi dan rotasi gitu ya dari atom itu. Sedangkan kalau misalnya spektroskopi molekul itu tingkat energi molekul radiasi yang teradsorpsi. Kita tahu bahwa elektron itu bisa melakukan rotasi ya, kemudian melakukan vibrasi gitu ya. Makanya yang atomik ini didasari pada vibrasi dan rotasi. Sedangkan molekul itu nggak semua molekul bisa berotasi ya, karena ketika suatu molekul itu punya ikatan rangkap bisa 2 ataupun 3, ya udah berarti kekunci jenis ikatannya tidak bisa melakukan rotasi lagi gitu ya. Makanya kalau yang molekul itu didasari pada penyerapan atau absorpsi cahaya yang nantinya akan diserap. Nah gitu. Nah kemudian spektroskopi atomik ini dibagi menjadi 3 jenis secara umum, yaitu yang pertama spektrofotometri serapan atom atau bisa disebut dengan SSA atau kalau di industri sih terkenalnya AAS lah, Atomic Absorption Spectrophotometry. Kemudian ada spektrofotometri emisi atom dan yang terakhir ada spektrofotometri fluorensi atom gitu ya. Nah kedua itu ya kemudian yang kedua adalah spektroskopi molekul. Nah di spektrofotometri molekul ini ada yang UV visible dan inframerah. Nah nanti kita akan membahas lebih dalam cara kerja dari masing-masing spektroskopi atomik dan molekul ya di next video selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian video singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.